Bab 012. Cih, apakah lebih menarik ponselnya ketimbang diriku, umpat Zidane dalam hati. Bahkan dia sudah cemburu pada benda mati. Zidane mengakhiri pandangannya pada tas Via. Tas selempang berwarna coklat dan ada beberapa gantungan kunci bergantung di ujung tasnya. Salah satunya menarik perhatian Zidane. Gantungan kunci berbentuk huruf K. Zidane meraih gantungan itu dan membolak-baliknya. Dia merasa familiar dengan benda itu. Tapi di mana dia pernah melihatnya, Zidane belum mendapatkan jawabnya. Via merasa ada yang bergerak dari arah tasnya pun menghentikan aktivitasnya. Dia menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Via melihat Zidane memainkan gantungan kesayangannya pun berubah menjadi posesif. Via menarik tasnya kasar sehingga gantungan yang Zidane pegang terlepas dari genggamannya. Zidane mengernyit heran. "Kenapa?" tanyanya singkat. Via masih memegangi tas dan gantungan kuncinya dengan erat. Zidane benar-benar heran, bagaimana mungkin hanya karena benda kecil itu Via bisa bersikap sangat posesif seperti tadi. Apakah kau begitu tertarik dengan gantungan ini?" tanya Via ragu. "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin melihatnya saja," ucap Zidane sambil mengedikkan bahunya. "Ini hanya gantungan biasa kok," tambah Via lagi yang masih menggenggam benda miliknya itu. "Kau pikir aku percaya? Ini adalah emas putih dengan ukiran yang indah juga sebuah mata berlian di tengahnya. Bagaimana mungkin ini hanya gantungan biasa jika sikapmu saat ini saja tidak biasa?" Jelas Zidane yang hanya dengan sekali lihat saja sudah tahu kalau benda yang tadi dipegangnya menggunakan bahan dasar dengan kualitas tinggi. "Ini benda kesayanganku," jawab Via singkat. "Apa kau yang mendesain ini juga?" tanya Zidane pada Via yang sudah mulai terlihat tenang. "Ya 5 tahun yang lalu saat aku baru saja lulus SMA, jawab Via. "Apa? Bahkan dia mendesain sesuatu yang indah seperti ini saat masih remaja. Sungguh mutiara yang terpendam. Benar-benar menarik. Aku penasaran kejutan apa lagi yang akan dia berikan," gumam Zidane dalam hati. Zidane memandang Via dengan tatapan datar namun dalam menembus mata Via. Dan yang ditatap dibuatnya heran. "Halo?" ucap Via berusaha mengembalikan kesadaran Zidane. "Halo?" ucap Via lagi sambil melambaikan tangannya di depan wajah Zidane. "Hei," ucapnya sedikit kencang sambil menepuk bahu Zidane keras. Akhirnya Zidane kembali kesadarannya. Dia sedikit gelagapan. "Ah iya?" ucapnya yang membuat semua orang tertawa. Zidane mendelik kesal pada supir dan Han yang ikut menertawakan mereka. "Kalian sudah bosan hidup," bentaknya. Si supir dan Han terlihat menegang, sedangkan Via terkekeh melihat kelakuan mereka bertiga. Tapi tak lama Han menaikkan salah satu sudut bibirnya. Dengan kehadiran Nona, suasana menjadi lebih hidup. "Ah, hangatnya hatiku," ucap Han dalam hati. Zidane kembali meraih gantungan kunci milik Via. Dia masih penasaran dengan benda kecil itu. Zidane merasa familiar dengannya. "Di mana aku pernah melihat benda ini? Ayo otak bekerjalah," gumam Zidane dalam hati. "Apa kau menginginkannya? Aku membuat 2 buah," tanya Via yang membuat Zidane sedikit tersentak dan melepaskan gantungan kuncinya. "Apakah dia akan memberikannya padaku?" "Ya mungkin saja. Bahkan inisial namaku juga K," gumam Zidane yang dalam hatinya sudah kesenangan. Kini Zidane menatap lurus Via. Dari raut wajahnya sangat kelihatan bahwa dia menginginkan benda itu. Via melihatnya, dia menjepit kedua bibirnya untuk menahan tawa. "Ah, maaf sudah kuberikan pada orang lain," ucap Via sambil terkekeh, menahan tawanya yang akan meledak saat melihat raut wajah Zidane yang sudah kecewa kini. Seperti anak kecil yang sudah dijanjikan akan dibelikan mainan, kemudian ayahnya pulang tidak membawa apa-apa. Sungguh senang Via akhirnya bisa menggoda Zidane. "Cek!" Zidane berdecak kesal. Via tak dapat menahan lagi, kini tawanya pecah. Zidane melirik sebal pada Via. Dia melipat tangannya di depan dada dengan wajah berlipat-lipat sambil menunggu Via tertawa. Han menyaksikan drama ini pun takjub.
Tuannya yang terkenal dingin dan arogan bisa kalah dengan seorang wanita. Lagi-lagi Han tersenyum. Dia sungguh berharap ada Sam di sisinya untuk menonton drama ini bersama. Mungkin keduanya akan terpingkal dengan bebas. Tawa Fia sudah mereda, bulir-bulir kebahagiaan bersarang di ujung matanya. Dia melirik Zidane yang masih terdiam dengan wajah cemberut. Dia ingin tertawa lagi tapi tak tega saat melihat Zidane yang begitu menggemaskan. Fia menyeka air mata sisa tawanya tadi. Kenapa huruf K? Bukankah namamu Fia? Tanya Zidane saat dirasa Fia sudah berhenti tertawa. Dia tak ingin jadi bahan tawanya lagi. Hei, bagaimana kau tahu namaku? Kini Fia mengernyit heran. Hanya tahu saja, jawab Zidane santai dengan wajah datarnya. Bahkan aku belum tahu namamu, ucap Fia lagi dengan nada yang ambigu. Antara dia kesal karena Zidane sudah mengetahui namanya atau karena dia belum mengetahui nama Zidane sedangkan Zidane sudah. Fia seperti ingin mengetahui tentang Zidane lebih dalam. Zidane mengedikkan bahunya. Kau tak pernah menanyakannya, ucap Zidane santai. Fia menghela nafas kasar. Baiklah, siapa namamu? Tanya Fia sengit. Zidane, jawab Zidane singkat. Dan Fia membulatkan mulut, beroh saja sambil mengangguk pelan. Suasana hening kembali. Hingga tanpa terasa mereka sudah sampai tujuan. Mobil berhenti di depan sebuah mansion yang cukup elegan. Zidane tidak keluar dari mobil. Dia hanya menggeser duduknya ke dekat jendela agar bisa berbicara lagi dengan Fia. Han sudah keluar, dia mengitari mobil dan akan membuka pintu untuk Fia. Namun Fia sudah membukanya lebih dulu. Tak perlu sungkan padaku, ucap Fia tersenyum pada Han yang membalasnya dengan senyuman ramah. Zidane melihat tidak suka pada kedua orang di hadapannya yang saling melempar senyum. Matanya mendelik ke arah Han. Matanya siap menusuk-nusuk kedua bola mata Han yang kini sedang gelagapan karena tertangkap sedang tersenyum pada target bosnya itu. Jadi kau tinggal di mansion mewah ini? Sindir Zidane sambil menunjuk-nunjuk Fia dari atas sampai bawah kemudian mengalihkan telunjuknya pada mansion itu. Ah, tidak, bukan begitu. Ayahku bekerja di sini untuk menjadi tukang kebun. Ya, tukang kebun, hehe, jawab Fia gugup sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Kau pikir aku percaya? Ucap Zidane lugas. Saat Han sudah masuk, dia memberikan kode pada supir untuk jalan. Meninggalkan Fia yang sedang mengernyit heran. Cek, kenapa dia suka sekali meninggalkan orang sih? Ah, masa bodohlah, gerutu Fia sambil berjalan masuk area rumahnya. Di dalam mobil, Zidane nampak tengah menikmati rokoknya sambil menatap keluar jendela. Dia mengingat-ingat lagi setiap kejadian di minimarket. Dari saat dia pertama melihat Fia sedang berjongkok, hingga dia berani menarik Fia dalam dekapannya. Kemudian saat Zidane menyentuh wajah Fia dan Fia terlihat gugup. Dan terakhir saat terbersit ide gila dan berhasil menciumnya. Ah, kau tahu Han. Jantungku seperti akan melarikan diri tadi saat aku berhadapan dengannya, ucap Zidane pada Han yang setia mendengarkan apapun yang dikatakan bosnya. Aku tahu dia juga merasakan hal yang sama, ucap Zidane percaya diri. Pasalnya, saat mendekap Fia dia bisa merasakan jantung Fia juga berdetak sangat kencang. Dan dia juga sangat menggemaskan, ucap Zidane lagi sambil tersenyum ke arah luar saat mengingat Fia yang merona saat Zidane menggodanya apalagi saat dia berhasil menciumnya. Fia benar-benar sangat menggemaskan baginya. Kau tahu Han, itu adalah yang pertama untuknya, juga untukku, ucap Zidane lagi masih tersenyum dan menyentuh bibirnya yang tadi telah lancang sedikit menikmati bibir mungil Fia. Zidane merasa kesal tak mendapat respon apa-apa dari Han. Dia membuang asal puntung rokoknya keluar kemudian menatap Han tajam. Apakah kau mendengarkanku dari tadi? Tanya Zidane kesal. Tentu saja Tuan, jawab Han singkat. Lalu mengapa kau diam saja? Maaf Tuan saya tidak bisa berkomentar. Bahkan saya tidak punya pengalaman seperti itu, ucap Han jujur. Jadi kau mau melajang sampai kapan Han? Ucap Zidane terbahak sendiri.
Entah Tuan, jawab Han dengan raut wajah kesal tapi tak ditampakkannya di hadapan Zidan. Tertawalah Tuan, tertawa. Anda pikir ulah siapa sehingga saya melajang sampai saat ini. Saya juga iri Tuan bisa jatuh cinta seperti itu. Oh Tuhan, datangkanlah jodoh untukku, ucap Han dalam hati. Han, panggil Zidan yang kini wajahnya sudah kembali seperti biasa. Datar dan dingin, ekspresi yang tak dapat dibaca. Ya Tuan, jawab Han kemudian menoleh ke arah Zidan yang wajahnya sudah kembali ke mode siaga. Cari informasi tentang dia, semuanya, perintah Zidan. Dan Han menjawabnya dengan anggukan pasti. Via sudah memasuki area rumahnya. Saat akan masuk, pintu rumah terbuka dari dalam. Tuan Bram keluar dari sana. Mereka berpapasan, senyum terbit di bibir masing-masing namun tatapan sengit menyerang satu sama lain. Selamat malam, Paman, sapa Via santai tapi matanya tetap tajam. Selamat malam keponakanku, balas Tuan Bram. Wah, ada apa dengan dandananmu ini? Apakah kau kurang puas dengan wajah aslimu, ledeknya? Heh, aku hanya tidak suka pamer kecantikanku Paman. Aku takut nanti ada yang iri, ucap Via dengan penekanan pada akhir kalimatnya. Tuan Bram tahu kata-kata itu ditujukan pada Kristal yang mana adalah putrinya. Wajahnya kini muram, tatapannya menggelap. Heh, kita lihat saja Via, sampai kapan kau akan bersikap sombong seperti sekarang ini, ucap Tuan Bram kesal. Siapa yang tahu Paman, ucap Via datar sambil mengangkat bahu. Baiklah, aku sangat lelah hari ini. Aku permisi masuk dulu ya Paman. Aku ingin mandi agar otak dan hatiku menjadi dingin kembali, ucap Via. Kata-katanya kini dia tujukan pada pamannya itu. Sudah lelah seharian bekerja, kemudian diganggu oleh orang gila. Sekarang malah ada paman yang selalu iri hati. Heh, panas, 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 gerutu Via dalam hati. Tanpa menunggu jawaban dari pamannya, Via berjalan masuk. Meninggalkan Tuan Bram yang berdecak kesal. Via sukses merusak mood pamannya yang tadi nampak baik-baik saja. Via mendapati ayahnya sedang mematung di ruang tamu. Dia yakin ayahnya pasti sedang memikirkan sesuatu yang serius. Dia sangat tahu, saat ayahnya memiliki beban yang cukup berat maka ayahnya akan sering diam. Pasti ada yang tidak beres. Awas saja kalau paman melakukan sesuatu pada ayahku, ucap Via dalam hati. Via menghampiri ayahnya yang tengah duduk di sofa. Dia mendudukkan diri di samping ayahnya. Via menatap ayahnya iba. Sadar kalau ada hawa manusia di sampingnya, refleks Tuan Danu menoleh. Ah Via, sejak kapan kamu pulang nak? Tanyanya mengurai lamunannya. Baru saja ayah, jawab Via dengan senyum manisnya. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Tanya Via sedikit ragu. Tuan Danu sadar telah menunjukkan sikapnya pada Via. Dia pun menetralisir perasaannya yang saat ini sedang berantakan. Ayah baik-baik saja nak, jawabnya membalas senyum putrinya. Benarkah? Lalu untuk apa paman datang malam-malam begini? Tanya Via penasaran. Tidak ada yang penting hanya membahas masalah perusahaan saja, jawab Tuan Danu berusaha mengontrol perasaannya karena dia merasa tidak berbohong. Oh baiklah kalau begitu, aku lelah sekali ayah. Aku ingin mandi dan beristirahat. Ayah jangan terlalu banyak pikiran ya, ucap Via sambil mengusap lembut bahu ayahnya seperti mentransfer ketenangan untuk ayahnya. Sebenarnya rasa penasaran sudah membuncah di benaknya. Namun dia tak mau menekan ayahnya untuk berbicara. Mungkin ini bukan saat yang tepat untuknya mengetahui apa yang terjadi. Tuan Danu pun tidak ingin membebani Via dengan masalahnya. Dia lebih memilih diam dan berpura-pura semua baik-baik saja. Via mengecup puncak kepala ayahnya dengan sayang kemudian beranjak menaiki tangga. Baru beberapa anak tangga, Via menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah ayahnya yang kini masih diam dengan pandangan yang kosong. Via menatap iba pada ayahnya, kemudian melanjutkan langkahnya menuju kamar. Saat dirasa Via sudah menaiki tangga,
Tuan Danu mengingat kembali saat tadi Tuan Bram datang menemuinya. FLASHBACK on. Tuan Danu tengah sibuk dengan pekerjaannya di ruang baca. Dia terlihat sedang memeriksa beberapa berkas di sana. Hingga Bibi Rani datang menyebutkan bahwa ada Tuan Bram datang. Baiklah, katakan padanya untuk menungguku sebentar, perintah Tuan Danu. Pikirannya langsung menerawang tentang tujuan adiknya itu datang ke rumahnya. Mereka pun bertemu di ruang tamu. Tuan Bram nampak sudah duduk santai di sofa panjang dengan menyilangkan kakinya dan merentangkan kedua tangannya ke bahu sofa. Ekspresinya tenang namun tatapannya tajam mengarah pada kakaknya. Tuan Danu tak menghiraukan pandangan adiknya itu. Dia lebih memilih untuk duduk tenang di sofa tunggal. Sudah ada 2 cangkir teh di meja. Selamat malam kakak, Tuan Bram terlihat menyeringai. Apa tujuanmu datang ke sini? Bukankah kau sangat sibuk sekarang? Ucap Tuan Danu tanpa basa-basi. Tuan Bram tertawa mendengar kakaknya bicara langsung ke intinya. Kau sudah menerima pesan dariku bukan? Serahkan perusahaan itu padaku, ucap Tuan Bram yang tawanya berhenti seketika. Jangan menjadi serakah kakak. Sekarang perusahaan itu sudah menjadi milikku, tambahnya dengan tatapan tajam. Aku, serakah. Haha kau itu lucu sekali Bram. Dari dulu aku tak pernah tertarik pada perusahaan itu. Aku sudah hidup tenang dengan duniaku. Bukankah malahan kau yang sejak dulu memohon pada ayah agar bisa menjalankan perusahaan, ucap Tuan Danu santai. Andaikan saja dulu kau becus mengurus perusahaan, aku tak perlu repot-repot meninggalkan duniaku dan mengurusi masalah perusahaan yang berbelit. Kau tahu ayah bilang apa? Tambahnya lagi dan kini Tuan Bram sedikit penasaran dengan akhir ucapan kakaknya itu. Kau tahu? Ayah bilang kau itu tidak layak, spontan ucapan Tuan Danu menyulut emosi adiknya. Kau, beraninya kau, emosi Tuan Bram sudah naik. Bukankah ayah memang hanya memandang dirimu saja, kakak? Hanya dirimu saja yang ada di matanya, tambahnya dengan nada menyindir. Hah sudahlah, ini hanya omongan tak berguna. Karena si tua bangka itu sudah tiada. Jadi serahkan saja perusahaan itu padaku. Tambahnya lagi. Tuan Danu menghembuskan nafasnya kasar. Baiklah, ambillah yang kau mau. Aku juga tak tertarik, ucapnya lemah. Tapi, tinggalkan Dragon Knight dan juga Via. Jangan kau ganggu putriku. Sedangkan Dragon Knight adalah usaha yang kurintis sendiri tanpa bantuan ayah sedikitpun. Jadi kau tak berhak, kini matanya berkobar mengucapkan syarat yang dia ajukan pada adiknya. Dia benar-benar ingin melindungi harta berharga terakhir baginya yaitu Via. Dengan Dragon Knight, dia bisa berlindung di sana dari trik licik adiknya kelak. Oke, baiklah. Itulah sangat mudah, Tuan Bram menyetujui begitu saja. Saat ini biarlah aku menyetujuinya. Tapi selama kalian masih hidup, kalian tetaplah ancaman bagiku, ucap Tuan Bram dalam hati.